Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dari Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia Angkatan 2021. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk menginput data pajak masukan atau pajak keluaran di aplikasi e-faktur Dani. Nah, pertama-tama jika kita sudah masuk dan download ke e-faktur Dani, kita akan melihat tampilan seperti ini, di mana ada login e-tax invoice. Kita diminta untuk memasukkan nama user dan password. Nama user yang biasa kita masukkan untuk e-faktur Dani ini adalah admin, atau passwordnya adalah 123. Kemudian kita klik login. Nah, jika sudah tampil PT Sinchan, kemudian NPWP, dan alamat, berarti kita sudah masuk ke dalam e-faktur milik PT Sinchan ini. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan setelah kita masuk adalah pertama kita pilih menu file, kemudian kita pilih administrasi DB. Di sini kita akan membuat nama database baru. Di sini saya akan mengetikkan PT Sinchan. Dan kita buat database. Nah, jika database sudah berhasil dibuat, maka akan ada tampilan seperti ini dan kita klik OK. Setelah database terbuat, kita klik PT Sinchan tadi, kemudian kita pilih connect ke database. Nah, jika database sudah terkoneksi, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik OK, kemudian kita pilih X. Nah, setelah dari kita memasukkan database-nya, kita masuk ke manajemen upload dan kita pilih profil alamat PKP. Nah, di sini sudah tertera alamat dan nama PKP, yaitu PT Sinchan ini. Nah, jika data yang saya dapatkan adalah seperti ini, PT Sinchan berdomisili di Jalan Pahlawan, kemudian bernomor telepon ini, dan juga NPWP-nya ini. Nah, di sini kita akan mengcopy nomor telepon untuk dimasukkan ke kolom nomor telepon dari PT Sinchan ini. Oke, untuk kode pos kita bisa Nah, untuk penanda tangan dan jabatan kita bisa lihat dari invoice yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini ini sudah saya highlight. Di sini tertera nama Daniel N dan juga manajer tax PT Sinchan. Nah, di sini kita masukkan ke dalam jabatan, kita tulis tax manager. Nah, jika sudah terisi semua, kita klik simpan. Oke, setelah itu kita masuk ke menu referensi dan kita pilih referensi nomor faktur. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Setelah itu kita pilih rekam range nomor faktur. Nah, di data yang kita miliki ada tertera nomor seri faktur terakhir pada masa Mei adalah 000-1500. Berarti kita akan memulai di sini adalah 00021 merupakan tahun pajaknya, kemudian 00001. Untuk nomor faktur akhir kita buat saja ini ada 20 ya. Jadi kita Oke, jika sudah kita rekam nomor faktur. Oke. Nah, setelah ini kita X, kemudian kita akan masuk. Nah, setelah referensi nomor faktur sudah kita isi, selanjutnya kita masuk ke cara bagaimana kita masukkan data-data untuk kita mengisi pajak keluaran dan pajak masukan.
Nah, mula-mula kita buka menu faktur, kemudian kita pilih pajak keluaran dan pilih administrasi faktur. Nah, tampilan seperti ini, kemudian kita klik rekam faktur. Setelah seperti ini, nah kita harus lihat data yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu PT Garuda Kencana. Ini invoice date-nya adalah tanggal 2 Juni 2021. Di sini 2 Juni 2021, kita klik agar tahunnya berubah, kemudian kita cek apakah nomor seri fakturnya betul. Nah, kita tadi memang mulainya 1501 ya, berarti sudah benar. Untuk referensi fakturnya kita tulis invoice karena emang ini kita terima dalam bentuk invoice. Kita klik selanjutnya, kemudian untuk NPWP kita masukkan sesuai yang tertera di sini. Nah, untuk alamat kita bisa copy saja dari sini. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Nah, kita masuk ke detail transaksi. Di sini kita akan merekam transaksi apa saja yang terjadi dengan PT Garuda Kencana ini. Kita klik rekam transaksi. Kemudian kita diminta untuk mengisi kode dan nama barangnya. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Item kode dan juga detail description-nya. Kita copy untuk kita masukkan ke dalam faktur, paste, kemudian namanya kita juga copy saja. Nah, barang atau jasa tidak ditemukan, apa yang ingin Anda lakukan, kita pilih rekam barang atau jasa baru. Namanya, kemudian harga jual barangnya 825.000. Dan kita ingat nih, kuantitinya ada 40. Nah, nanti kuantiti itu akan kita isi ini. Jumlah barangnya 40 ya. Nah, ini otomatis DPP dan juga PPN-nya akan berubah sendiri. Jika sudah sesuai, maka kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita pilih yes, karena ada satu lagi yang akan kita masukkan, yaitu ini. Kembali. Rekam barang atau jasa baru, harganya 1.250.000, ini kuantitinya 45. Ya, 56 juta, oke. Kita, oke, sudah. Simpan. Karena sudah semua kita masukkan datanya, kita pilih no. Nah, kita cek nih di sini, di bawah sini, apakah sudah sesuai dari e-faktur dan juga data yang kita terima. Di invoice-nya kita lihat DPP-nya 89.250, kemudian pajak PPN-nya 8.925. Sudah benar. Setelah itu kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita pilih yes, karena kita masih harus memasukkan 5 PT lain. Nah, selanjutnya adalah PT Pertamina Persero. Nah, PT Pertamina Persero ini kita masukkan ke kategori bendaharawan. Jadi, kita pilih di sini pada pemungut bendaharawan gitu. Tapi jenis fakturnya tetap faktur pajak. Nah, untuk tanggalnya ini di sini tanggal 8 Juni. Kita klik di sini, kemudian sudah lanjutkan instalasinya. Kemudian rekam transaksi sama ya, kita detail untuk caranya sama seperti yang pertama tadi.
tinggal mengulang saja. Nah, jika sudah, kita cek kembali apakah sudah sama. Nah, ini sudah sama ya semuanya. Kita simpan dan kita buat dokumen baru. Lanjut ke PT Sejahtera atau PT yang ketiga. Di sini tanggalnya tanggal 14 Juni 2021. Transaksi di sini kita bisa cek apakah dia ada diskon. Nah, terdapat diskon ya, sudah saya highlight. Jadi kita masukkan diskonnya di sini. Kita 20. Otomatis di jumlah PPN-nya akan berkurang. Simpan, no. Cek sudah sama 87 juta juga. Oke, kita simpan, kita yes, kita beranjak ke 4. Itu CV pertama tanggal 22 Juni.
Yes. Kita ke umur pada tanggal 25 Juni. Hanya satu, jadi kita nanti hanya data aja ya teman-teman. Yes, nah itu terakhir nih, masukkan PT Multi. Ini terakhir untuk pajak keluaran. Tanggal 30 Juni. Transaksi tadi ya. Jika item kode atau nama kode barang yang sama seperti sudah kita masukkan sebelumnya, kita bisa tutup dan kita langsung masukkan kuantiti ini saja, 30 paket. Nah, dia udah muncul langsung, kita tinggal lihat. Dan no, karena ini sudah terakhir, jadi udah kita simpan deh semuanya. Faktor baru tidak, karena ini udah terakhir. Buat 3, 4, 5, 6, berarti sudah 6 nya kita masukkan. Nah, cuman jika kita cek di sini status approve-nya belum di-approve semua ya teman-teman, jadi kita harus manual untuk meng-approve sendiri. Jadi caranya adalah kita klik satu persatu, kemudian kita klik upload, kemudian yes, oke, sampai semuanya terupload. Nah, jika sudah semua terupload, approval jadi setujui ya, berarti jadi kita sudah bisa masuk ke pajak masukan. Nah, jika sudah semua sudah terapprove, kita bisa cek nih. Misalnya kita mau cek yang PT Garuda ini, kemudian kita klik review. Nah, di sini sudah terlihat ya faktur pajaknya, PKP-nya namanya siapa, dengan pembelinya siapa, kemudian nama item, harganya, kemudian PPP-nya, dan juga pajaknya yang dikenakan dan tanggalnya sudah tertera semua. Jadi
kita sudah bisa berlanjut ke pajak masukan. Nah, selanjutnya adalah pajak masukan. Sama seperti pajak keluaran tadi, kita masuk ke menu faktur, kemudian kita pilih pajak masukan dan administrasi faktur. Ini kita klik juga rekam faktur. Nah, namun tampilan dari pajak keluaran dan pajak masukan adalah berbeda. Jadi kalau untuk pajak masukan seperti ini tampilannya. Jadi kita tetap lihat di sini ada PT Surveyor Lingkungan. Geser ke sini, kemudian kita masukkan. Karena kita perusahaan ini, jadi kita yang memiliki faktur pajaknya, jadi kita tidak perlu untuk membuat kode dan nomor seri faktur pajak. Kita hanya cukup untuk memasukkan data yang sudah tertera. Jadi kita masukkan nomornya 8 NPWP tidak ditemukan, jadi kita buat lawan transaksi baru, namanya sub power sudah terisi semua, kita bisa klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan tanggal fakturnya. Kita bisa cek di sini tanggal 11 April 2021, kita ketikkan di sini 11.04.2021. Ketik di sini kita masuk pajaknya. DPP-nya ada dulu 15 juta. Dan jumlah PP-nya adalah 1.500.000. Jadi sudah sama, kita simpan. Kita membuat dokumen faktur baru, kita klik yes, karena ada satu lagi akan kita masukkan, yaitu PT Sektor Indonesia ini. Sama seperti tadi caranya. Transaksi baru. Semua kita simpan. Sudah semua kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti tadi kita masukkan tanggal faktur tanggal 24/05/2021.
PPP-nya adalah 5 juta. Jumlah PPN-nya 5 juta karena masih memakai tarif 10% ya teman-teman. Sudah kita simpan, kemudian kita membuat dokumen faktur baru tidak, karena sudah semua. Nah, sama seperti pajak keluaran, pajak masukan juga di approve-nya tidak otomatis, jadi kita harus approve sendiri. Jadi kita klik, kita pilih upload faktur sampai semuanya sudah terupload. Nah, jika sudah, berarti pajak masukannya sudah kita masukkan dan sudah termasuk ke DJP. Nah, ada satu hal lagi pajak masukan, tetapi dia bukan berbentuk faktur pajak, tapi melainkan masuknya ke dokumen lain. Jadi caranya bagaimana untuk memasukkannya agar tetap terdata. Jadi kita pilih dokumen lain, kemudian kita karena ini pajak masukan, kita pilih pajak masukan, kemudian kita pilih rekam. Di sini sesuai, kita lihat dulu ininya, soalnya ini adalah soalnya PT Bisnis. Jadi tampilannya seperti ini, jadi dia berbeda dengan faktur pajak biasanya. Nah, karena di sini tidak ada NPWP, jadi kita NPWP-nya kita pilih dulu jenis dokumennya. Ini perolehan dari dalam negeri, ini normal, semuanya normal. NPWP-nya kalau tidak ada, kita masukkan ini saja. Nama transaksinya itu ada di sini, yaitu PT Supra Prima Nusantara. Kita copy, kemudian nomor dokumennya kita bisa lihat di sini. Tanggal dokumennya ini adalah tanggal 3 Mei 2021. Banyaknya 6, ini nah, untuk DPP-nya kita bisa lihat di sini adalah 1.750.000. Berarti PPN-nya langsung otomatis 175.000. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Tidak, karena hanya satu ini aja yang kita masukkan. Nah, kalau untuk dokumen lain, ini dia sudah langsung bisa dilihat di DJP, jadi kita tidak perlu untuk upload manual. Nah, jika sudah, kita bisa pilih X, dan kemudian jika sudah masuk semua, kita pilih menu SPT, kemudian kita pilih posting. Nah, ini untuk masa pajaknya betul 6, kemudian tahun pajaknya karena kita dari tadi memakai soal 2021, setelah itu kita cek jumlah dokumen pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, di sini jumlah dokumennya pajak keluaran 6, betul, sesuai yang tadi kita masukkan, ada 6 perusahaan. Dan kemudian jumlah dokumen pajak masukan 2. Tadi pajak masukannya yang masuk hanya pajak masukan yang berbentuk faktur pajak. Sudah sesuai, kita klik posting. Nah, data SPT berhasil dibentuk, kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke buka SPT, kemudian perbarui tampilan. Nah, muncul seperti ini, kita klik, kemudian kita buka SPT untuk diubah. Nah, jika sudah hilang seperti ini, berarti kita sudah bisa masuk ke SPT-nya. Nah, setelah kita buka SPT, kita pilih formulir induk 111. Nah, di sini sudah terlihat semua nama PKP, alamat, NPWP, terus kemudian masanya, dan penyerahan-penyerahan PPN sampai jumlah seluruh penyerahan. Di sini ada bagian 1, bagian 2, bagian 2H, bagian 3, 4, 5, dan bagian 6. Di sini kita bisa mengisi bagian 3, 4, dan 5 dulu, karena di soal diketahui bahwa PT Sinchan ini membangun di lahan sendiri gitu. Untuk perluasan biaya membangun sendiri. Nah, dibelanjakan sebesar 875 juta, kemudian termasuk harga perolehan tanahnya 875 juta ini udah termasuk 330 juta ini. Jadi 875.000 ini
dikurang dengan 330 juta ini. Jadi hasilnya adalah 545 juta. Masukkan 545 juta. KPN terutangnya benar-benar oke, sudah. Nah, kita bisa balik ke bagian 2. Kita klik SSP, kita tambah ini tanggal 07 tanggal 15/07/2021. Nilainya simpan. Sudah. Nah, di sini sudah masuk kurang bayar di tanggal 15, 1 bulan setelahnya. Oke, jika sudah, kita ke bagian 6 terakhir. Lainnya kita masukkan telepon. Sama jelasnya kita masukkan kembali si nama yang bertanda tangan di sini, itu Daniel F. Jabatannya tax manager. Nah, jika sudah semua kita isi yang diperlukan, maka kita bisa klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke, jadi itulah bagaimana cara untuk menginput pajak masukan dan pajak keluaran di e-faktur DAMI ini. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.